Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal ujian akhir semester genap untuk kelas 11 tahun ajaran 2021-2022 pada mata pelajaran fisika. Baik, di sini materinya tentang optik ya, optik fisis dan optik geometri. Lebih tepatnya soalnya seperti ini. Ini soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, jika diketahui frekuensi suatu gelombang elektromagnetik adalah 6 kali 10 pangkat 14 Hz, maka panjang gelombang tersebut adalah. Nah, teman-teman bisa dengan mudah mengerjakan soal ini dengan menggunakan hubungan di mana V atau kecepatan itu sama dengan panjang gelombangnya atau lambda dikalikan dengan frekuensi. Nah, di soal ini sudah ada informasi terkait frekuensinya. Sedangkan di sini jelas dia bilangnya gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu memiliki kecepatan, atau di sini saya tuliskan V, itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, atau sama dengan 300.000 km per detik. Itu ya, itu kecepatan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini yang ditanyakan panjang gelombangnya, berarti lambdanya ini yang ditanyakan. Berarti kita bisa memodifikasi persamaan ini menjadi lambda sama dengan V per F. Masukin angkanya. V-nya 3 kali 10 pangkat 8, F-nya 6 kali 10 pangkat 14. Berapa hasilnya? 3 bisa dicoret dengan 6, ini jadi 2, jadi 1. 10 pangkat 8 dicoret, ini tinggal 6. Karena 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Nah, berarti hasilnya itu setengah dikali 10 pangkat negatif 6. Kenapa kok negatif? Karena 10 pangkat 6-nya ini naik ke atas, maka dia jadi negatif. Oke, saya tuliskan di bawah sini. Jadi lambda sama dengan setengah. Setengah itu sama halnya dengan 0,5. 0,5 kali 10 pangkat min 6. Atau bisa dituliskan menjadi 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 6, yaitu sama dengan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini dikatakan bahwa kecepatan cahaya di udara itu sekitar 300.000 km per sekon. Jadi atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon gitu ya. Cuma di sini kita nggak perlu rubah satuan sih, gara-gara di sini udah diminta dalam kilometer per detik gitu. Oke, saya ulangi baca soalnya ya. Diketahui bahwa kecepatan cahaya di udara sekitar 300.000 km per detik. Jika cahaya merambat di air yang berindeks bias N sama dengan 1,33, maka cepat rambat cahaya di air seolah-olah menjadi titik-titik gitu. Nah, di sini ada satu informasi yang sebenarnya harus diketahui gitu ya secara bersama, yaitu indeks bias udara. Atau di sini saya tuliskan NU ini ya, N udara, indeks bias udara. Berapa nilainya? Yaitu 1. Sedangkan indeks biasnya air itu 1,3 ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan hubungan berikut. Misalnya, N udara atau indeks bias udara dibagi indeks bias air, atau tak tuliskan NA gini, itu sama dengan sin theta inisial atau sudut datangnya si sinar itu terhadap bidang normalnya dari air itu ya, perbatasannya gini. Misal saya gambarkan. Nah, ini bidang normalnya. Ini normalnya, terus yang ini ini udara. Ini udara, terus yang ini air. Nah, misal cahayanya datangnya dari sini seperti ini. Nah, maka ini yang disebut dengan theta inisial atau sudut datangnya. Terus dia akan ada sebagian yang dibiaskan ke sini. Ini bisa jadi theta final. Terus ada mungkin sebagian yang dipantulkan ke sini. Nah, yang dipantulkan itu memiliki sudut yang sama, yaitu theta inisial. Nah, seperti itu. Saya tulis ulang persamaannya. Jadi, N udara itu sama dibagi dengan N air itu sama dengan
sin theta inisial dibagi dengan sin theta final gitu ya, atau sin theta reflection, boleh. Pokoknya sudut yang ada di sini, sudut biasnya dia, itu sama dengan kecepatan ketika dia ada di air dibagi dengan kecepatan ketika dia ada di udara. Dan ini akan sama dengan panjang gelombang ketika dia ada di air dibagi dengan panjang gelombang ketika dia berada di udara. Nah, kita gunakan persamaan ini. Karena pada soal itu hanya diketahui indeks bias saja, maka yang akan kita gunakan hanya yang bagian ini saja. Jadi N udara dibagi N air itu akan sama dengan kecepatan cahaya ketika berada di air dibagi dengan kecepatan ketika cahaya berada di udara. Jadi saya tulis ulang persamaannya untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu indeks bias udara dibagi dengan indeks biasnya air itu sama dengan kecepatan cahaya ketika dia berada di air dibagi dengan kecepatan cahaya ketika dia berada di udara. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Untuk indeks bias udara berapa? Yaitu 1. Dibagi dengan indeks biasnya air 1,33. Ini akan sama dengan kecepatan cahaya ketika dia ada di air, yaitu VA. Ini yang ditanyakan ya. Dibagi dengan kecepatan cahaya ketika dia ada di udara, yaitu 300.000 km, atau tak tuliskan 3 kali 10 pangkat 6. Pangkat 5 ya. Pangkat 5 km per detik itu. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Berarti dengan kali silang kita akan mendapati 1,33 VA itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 5. Berarti VA itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 1,33. Nah, itu hasilnya mendekati 2,25 kali 10 pangkat 5, atau kalau dimasukkan 10 pangkat 5-nya ditulis pakai bilangan bulat gitu ya, itu jadinya 225.000 km per detik. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Untuk soal berikutnya, di sini dikatakan bahwa sebuah paperclip panjangnya 2 cm. Oke, dia memiliki panjang 2 cm. Bayangannya itu tegak. Oke, bayangannya tegak, ini kata kunci juga, bayangannya tegak, dia tidak terbalik dan menjadi lebih panjang, yaitu 4 cm. Di bawah pengamatan suatu kaca pembesar berlensa cembung. Oke. Jika jarak objek benda adalah 3 cm, maka titik fokus kaca pembesar tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini ada beberapa informasi tadi ya yang udah saya garis bawahi, di mana untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan persamaan yang umum kita jumpai, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Terus di sini ada pemberitahuan bahwasannya bayangannya itu dari yang awalnya 2, bendanya itu awalnya 2, tapi bayangnya jadi 4. Sehingga kita otomatis tahu, oh, perbesarannya itu 2 kali. Atau bisa kita matematiskan seperti ini. M itu sama dengan H aksen per H, di mana H aksen itu panjang bayangannya dan H itu panjang bendanya. Di mana kita masukkan angkanya, dari yaitu 4 dibagi 2, maka hasilnya kan 2. Maka M itu sebesarnya 2 kali. Setelah itu kan kita juga tahu bahwasanya M itu sama dengan jarak bayangan dibagi dengan jarak benda, S aksen per S. Karena M-nya itu 2 kali, maka kita bisa tahu bahwa S aksen per S itu sama dengan 2. Atau bisa tak tuliskan, kalau S aksen itu sama dengan 2S. Karena S-nya itu jarak benda ke bayangan, jarak benda ke cermin, yaitu 3 cm, maka S aksen itu sama dengan 2 kali 3, yaitu 6 cm. Nah, oke. Jadi informasi ini cukup untuk menjawab soal ini. Coba kita masukkan angkanya. 1 per F
itu sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Nah, coba perhatikan. Di soal, dia bilang kalau bayangannya tegak. Bayangan ini dia sifatnya tegak, maka kita harus peka. Berarti S-aksennya dalam kasus ini, dia bernilai negatif. Atau tak tuliskan negatif 6. Sehingga persamaan ini, saya tulis ulang menjadi seperti ini. 1/f itu sama dengan 1/3 min 1/6. Kita samakan penyebutnya. Jadi 1/f itu sama dengan, tak buat 30. Yang sebelah sini dia jadi 10. Yang sebelah sini dia jadi 5. Nah, sehingga ini akan sama dengan 5/30. F-nya sama dengan 30 dibagi 5, yaitu tinggal dibalik ya. Sehingga sama dengan 6 cm. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, seperti itu cara pengerjaannya. Nah, ini soal yang terakhir, di mana di soal ini dikatakan ada sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin adalah 6 cm, maka bayangan yang terbentuk adalah gitu ya, jarak bayangannya yang tanyakan. Nah, ini lebih mudah dari soal yang sebelumnya. Kenapa? Karena kita hanya perlu memasukkan persamaan ini aja, 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen, tanpa membutuhkan lebih banyak konsep seperti yang soal sebelumnya. Dimana satu-satunya konsep di sini itu ya, bahwasanya fokusnya cermin cekung itu bernilai positif. Udah itu aja. Sisanya tinggal ngitung gitu. Jadi kita masukin aja angkanya. Fokusnya berapa? Yaitu 6 cm. Maka 1/6 itu sama dengan 1/10 jarak bayangan ke cermin ditambah 1/s aksen. Sehingga jika ini dipindah ke sini, maka jadinya 1/6 dikurangi 1/10 sama dengan 1/s aksen. Kita hitung, samakan penyebutnya, jadikan 30 lagi. Berarti yang sebelah sini jadi 5, yang sebelah sini jadi 2. Itu sama dengan 1/s aksen. Tak tulis sebelah sini, 1/s aksen itu sama dengan 2/30. Berarti S aksennya itu sama dengan 30 dibagi 2. Berapa? 30 bagi 2 yaitu 15 cm. Oke, jawabannya yang C. Oke, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Adanya salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.